He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat GKI Sulung dimanapun berada, senang menjumpai Anda kembali dalam acara Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara dalam hati kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Markus 6 ayat 35 sampai 37 demikian. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara-saudara sekalian, kamu harus memberi mereka makan adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bagi mereka nyaris tidak mungkin untuk dilakukan. Bagaimana mungkin memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki ditambah istri dan anak, paling sedikit 10.000 orang? Dari mana uangnya? Lagi pula saat itu mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari perkampungan penduduk. Tentu saja tidak ada toko yang menjual roti. Kalaupun ada, apakah mereka punya stok roti sebanyak itu? Bukankah kita juga sering menghadapi situasi seperti itu? Masalah besar menghadang di depan mata, dan kita tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasinya. Saudara, Tuhan Yesus mengerti kebingungan mereka dan langsung menunjukkan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Yang pertama, jangan tergesa-gesa berkata tidak mungkin. Lihat dulu apa yang kita punya. 5 roti dan 2 ikan memang nampaknya terlalu sedikit untuk memberi makan sedemikian banyak orang. Tetapi jangan khawatir, serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan bisa mencukupkannya. Yang kedua, lakukan apa saja yang diperintahkan dengan ketaatan mutlak tanpa berargumentasi. Dan lihat apa yang akan dia lakukan dengan yang sedikit itu. Setelah menyuruh orang banyak itu duduk, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, serta memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka membagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu. Mereka terus melakukan itu sampai semua orang kenyang, bahkan masih ada sisanya 12 keranjang. Saudara, apakah pengalaman tersebut khusus untuk para murid Tuhan Yesus? Tentu saja tidak, bukan? Di sepanjang zaman tidak sedikit orang percaya mengalami hal-hal yang senada. Saya baru saja mendengar kesaksian di kebaktian pemakaman seorang ibu. Ibu itu sejak masih muda, suaminya sudah meninggal dan meninggalkan 11 anak. Bayangkan, saudara, bagaimana caranya membesarkan 11 anak seorang diri?
Padahal ibu itu adalah ibu rumah tangga yang sederhana. Tetapi faktanya dia berhasil. Anak-anaknya sekarang sangat diberkati Tuhan, mereka takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan berkuasa menjadikan yang kecil menjadi berkat besar. Dan Ia selalu mulai dengan apa yang kita punya. Jika kita menyerahkan semua yang kita punya padanya, maka kita akan takjub melihat pekerjaannya. Masalahnya adalah, maukah kita menyerahkan semua yang kita punya kepada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pekerjaan-Mu tidak tergantung dari apa yang kami miliki atau tidak kami miliki. Karena itu, betapapun kecilnya yang kami miliki, kami mau serahkan kepadamu, dan kami percaya di tangan-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.